memaklumkan kehadiran para tetamu jemputan, panel, rakan-rakan kolaborasi serta seluruh peserta yang menyertai sesi ini secara dalam talian melalui platform Zoom. Untuk memulakan majlis dengan penuh keberkatan, marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Yang berusaha Encik Muhammad Syirhan Nizam bin Abdul Aziz, pengurus besar Yayasan Basmi Kemiskinan, dan turut bersama dengan kita adalah ketua-ketua jabatan daripada Yayasan Basmi Kemiskinan, dan turut hadir daripada pihak universiti adalah yang berbahagia Dr. Laili Dwi Arsyanti, pensyarah dan pakar dalam bidang syariah ekonomik, dan juga sudah semestinya pembentang kita pada hari ini, Encik Niko Faiz Fahrizi, our international guest speaker from IPB University Bogor, Indonesia, dan tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan sesi, saya kira saya terkeluar ke? Saya masih bersama? Ada. Mohon maaf ya, sebab saya punya laptop ada masalah sedikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi selaku penganjur daripada Yayasan Basmi Kemiskinan, sebelum kita memulakan majlis kita, izinkan saya untuk memperkenalkan Yayasan Basmi Kemiskinan. Yayasan Basmi Kemiskinan merupakan sebuah yayasan ataupun NGO, bukan berasaskan keuntungan. We were established since 1990. So kita our focus adalah untuk committed dalam memperkasakan masyarakat melalui pelbagai inisiatif dalam bidang pendidikan, pembangunan ekonomi, keusahawanan dan kesejahteraan sosial, dan lebih bermakna pada tahun ini merupakan ulang tahun ke-36 penubuhan Yayasan Basmi Kemiskinan, menandakan lebih 3 dekad komitmen berterusan dalam usaha membasmi kemiskinan, membina kesejahteraan dan juga membangunkan modal insan serta memperkukuhkan kesejahteraan di dalam Malaysia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bagi memberi penjelasan yang lebih bermakna, kita akan adakan sedikit perkongsian atau tayangan VT yang akan dikongsikan yang memberi gambaran jelas berkenaan dengan Yayasan Basmi Kemiskinan dan penubuhannya selama 36 tahun. Silakan Encik Audi.
Baik, sedikit sebanyak daripada perkongsian tayangan VT yang dipaparkan sebentar tadi menggambarkan perjalanan Yayasan Basmi Kemiskinan selama tempoh 36 tahun, dan kita mendoakan sama-sama untuk Yayasan Basmi Kemiskinan terus berkembang sehingga ke depannya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, sebelum kita memulakan sesi perkongsian ilmiah pada pagi ini bersama Encik Niko Faiz Fahrizi, Majlis dengan penuh hormatnya menjemput Dr. Laili Dwi Arsyanti, pensyarah dan pakar dalam bidang syariah economics, untuk menyampaikan sepatah dua kata serta ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih Ustaz Saiful. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya senang sekali bisa hadir di sini silaturahim ya, dengan rekan-rekan dari Yayasan Basmi Kemiskinan. Ya. Yang saya hormati para pengurus dan ketua dari Yayasan Basmi Kemiskinan. Ya. Sejujurnya Malaysia memang seperti negara rumah kedua, ya, karena saya master dan PhD dari UIA, saya graduate dari UIA. Jadi ini memang alhamdulillah ya bisa silaturahim dengan Yayasan Basmi Kemiskinan, rekan-rekan ya, tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia ya, dan kami ya, saya berserta dengan Niko. Nah, Niko ini mahasiswa he is awarded as a best student ya in our university ya, from Islam Economics. Jadi Niko akan sharing ya terkait dengan wakaf ya, yang karena kami di IPB University atau Institut Pertanian Bogor ya, maka nanti Niko akan lebih banyak sharing terkait dengan green ya, green wakaf ya Niko ya. Jadi dan di universitas kami pun, di universitas kami sudah ada unit wakaf ya, dan unit zakat yang memang mengkhususkan pada green ya, green lebih banyak kepada green. Ada wakaf kepada pertanian, kemudian wakaf kepada peternakan ya, wakaf hutan ya. Nanti Niko akan sharing ya khusus terkait dengan green wakaf ini ya. Dan, pertanian ya, semoga nanti akan memperkaya ya hasanah dari Islamic Social Finance kita yang bisa membasmi kemiskinan ya, insya Allah sesuai dengan nama dari yayasan tuan-tuan dan puan-puan. Dan harapan kami nanti Niko juga bisa mendapatkan feedback juga ya dari tuan-tuan dan puan-puan. Barangkali ada yang bisa kita saling sharing ya dari pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, bisa menjadi insight juga bagi kami di IPB University. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak telah mengundang kami ya dalam kajian ini ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah bisa memperpanjang tali silaturahim kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Dr. Laili Dwi Arsyanti for your opening speech. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa yang dinantikan, iaitu sesi perkongsian ilmiah wakaf dari aspek teori dan aplikasi. Untuk makluman para hadirin, sesi ini akan disampaikan oleh Encik Niko Faiz Fahrizi yang merupakan International Guest Speaker dari IPB University Bogor, Indonesia. Dia mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang ekonomi Islam serta pembangunan institusi wakaf yang pastinya akan memberikan perspektif yang bermanfaat kepada kita semua. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan
Cik Niko Faiz Fahrizi untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak, jelas. Ya, baik. Pak Niko juga dipersilakan untuk menggunakan dua bahasa ya, bahasa Inggeris boleh, bahasa kebangsaan Cik Niko pun boleh, tiada masalah. Baik, mungkin mix ya. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puan dan Tuan, Bapak Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Faiz Farezi. Saya adalah I'm a student of IPB University in majoring in Islamic Economics or Sharia Economics. Yeah, I'm in third year student. So saat ini saya sedang menjadi seorang mahasiswa atau student di semester 6 di Ekonomi Islam Institut Pertanian Bogor, Indonesia. Uh, in this opportunity, I would like to share and sharing about wakaf, how about the theory and application in Indonesia, and also in IPB University. Jadi saya akan membahas bagaimana konsep wakaf yang saya ketahui sebagai seorang mahasiswa dan bagaimana implementasinya di Indonesia seperti itu. Baik, sekali lagi perkenalkan kembali, mohon izin Puan dan Tuan dari Yayasan Basmi Kemiskinan serta Ibu Leili. Saya merupakan mahasiswa dari Ekonomi Islam dari Institut Pertanian Bogor. I'm a student of Islamic Economics and uh, I'm so grateful because saya mendapatkan predikat as a most outstanding student of IPB University in 2026. And also there is another experience that in international exposure, like as a presenter on Tokyo University of Agriculture, it's actually for the next month. And then I also get opportunity to be as a participant in winter program in National University of Singapore in 2025. Okay. Baik, mengenai permasalahan in the problem of this in the world is about global poverty. Sebuah kemiskinan is one of the most pressing problems that the world faces today. Because kemiskinan is like permasalahan yang benar-benar menimpa dari permasalahan di dunia. Karena ini tidak luput ataupun tidak dapat diselesaikan dengan mudah, baik in Indonesia or in Malaysia. There is a problem about poverty. Yeah, and then it's like share of population living in extreme poverty 2025. And the data shows that Asia and Africa has a struggle and problem about poverty. Like untuk yang berwarna merah, dark red, merah tua, there's a big problem of poverty. And today, it's real problem, benar-benar sebuah permasalahan yang menunjukkan it is a problem that have to solve. Bagaimana seorang manusia, umat, harus bisa menyelesaikan permasalahan dari kemiskinan itu sendiri. About the problem. Actually, the problem is many causes. There is a few causes like keterbatasan akses pendidikan or limitations of education. And then the second one is about kerentanan terhadap bencana, about climate action. And the third one is about akses teknologi yang rendah. As we know that the law of technology is one of the problem right now because pemerataan ataupun kesenjangan menjadi permasalahan gap of the or lack about the technology in every places. And the fourth one, it's about degradasi lingkungan or about the lack of
the problem of sustainability or a green environment, because as we know that many people are not aware about their environment. So it is one of the problem also. And then the question is no longer how do we increase income to solve the poverty, because kemiskinan is the real problem. How can we uh, get more about income or pendapatan? So we have to know about it. And then actually about the education, there is a problem about average years of schooling among adults in 2023. The data say that about the schooling in Asia is there's a problem, because yeah, it's about the lack or the problem about pemerataan education. And then actually it is the data of Indonesia mengenai anak yang putus sekolah berdasarkan tingkat for their education. In Indonesia, there is three section. SD is elementary school, and then SMP is junior high school, and SMA is senior high school. So the data found that actually it's like constant. So it's the real problem, because uh, we haven't solved it effectively. And as we know, Indonesia and Malaysia merupakan negara dengan mayoritas Muslim di Asia Tenggara. One of the most population Muslim in the world. Yeah, because Indonesia is most population Muslim in the world, and also Malaysia. Malaysia have a Muslim also in the country. And then the data said that populasi Muslim di Malaysia mencapai around 22 millions. It's around 63% from their total population. And for Indonesia, mencapai 249 juta jiwa. It's around around 90%. Itu sangatlah besar. Bagaimana sebuah negara Muslim dapat memiliki peran yang besar juga dalam menyelesaikan permasalahan in poverty or in education. And actually, sebenarnya terdapat beberapa tipologi menjadi seorang Muslim. It is the material that I get in my course as a student of Islamic economics. There's 4 quadrants. So the first quadrant, it's about masalah-oriented economic man, about the people that aware about dunia and the akhirat. So it's about how they can enjoy their life in dunia, and also they can improve the akhirat for their after in dunia. And then the second one, it's about conventional economic man. Bagaimana seorang manusia or Muslim hanya terfokus pada kehidupan di dunia saja, melainkan dia tidak mementingkan life after dunia, it's akhirat. So he just want to do their work in dunia. And the third one, it's about aesthetic economic man. It's only focused on akhirat. But in dunia, dia tidak mementingkan akan hal tersebut. He is lazy in dunia, but he is so diligent in to do in akhirat or in religious. And the fourth one, it's about there is lack in dunia and also the akhirat. Dia tidak memiliki tujuan atau purpose of his life or for their life. So it's actually passive person. And then actually as a Muslim, we know that if we get more more income or more pendapatan, we can allocation the income to amal, like charity or zakat, infak, sodako, or wakaf. The graphic said that in microeconomics, Islamic microeconomics said that if we get more income, we will allocation to charity. Like the M1 line,
to M2 like budget line, garis biaya, yang mana apabila there is an increased income, we will allocation to amal soleh. Amal soleh means charity. And then it's about Chibet model. Actually, Chibet model is one of the materials in my major in Islamic economics. So there's 4 quadrants. Ada 4 kuadran, yang mana kuadran pertama adalah berbicara mengenai sejahtera, kuadran kedua kemiskinan secara materi atau secara income, kemiskinan in income, and then the third one kemiskinan absolute, and the fourth one it's about kemiskinan spiritual. So there is 2 lines said about the first one it's dimensi material about pendapatan, income, and consumption, and also primer basic ya kebutuhan dasar. And then the second one is about spiritual dimension like salat, zakat, and another religious activities. And then yeah, this is the 4 quadrants for the explanation, adalah penjelasan dari 4 kuadran tersebut. Yang pertama, the first one, it's about sejahtera. Sejahtera means that material and spiritual is good, like their quality of life in economy and also in religious is more than enough. But actually in the second quadrant, miskin material, dia hanya baik in religious, but in economic or income, they cannot memenuhi their basic needs. Like they just like just going to pray, but they didn't do activity in economy. And the third quadrant means that kemiskinan absolute. Kemiskinan absolute is both of them, like in economy and also in religiosity. And the fourth one is miskin spiritual. Miskin spiritual means that in economy they enough, but in spiritual or in religiosity they are low. Dia hanya mengejar in dunia, but there is a lack or a low in pray to Allah. And actually, Makosid Sharia has a 5 aspects. The first one is Hifz al-Aql, Hifz al-Din, Hifz al-Mal, Hifz al-Nafs, and Hifz al-Nafs. The first one is Hifz al-Din, menjaga agama. Means that menjamin keberlangsungan nilai-nilai keislaman melalui fasilitas dan kegiatan yang mendukung ibadah, pendidikan agama, serta pembinaan umat. And then Hifz al-Nafs adalah menjaga jiwa, yaitu menjaga keselamatan, kesehatan, and kesejahteraan in community. And Hifz al-Aql, menjaga akal, it means that mendorong in the knowledge and education. And Hifz al-Nafs means that menciptakan generasi yang sehat for children that berpendidikan and berakhlak yang baik. And the last one is menjaga harta, means that menjamin pengelolaan kekayaan about our money, our savings that can productive and wealth, and also al-adil or adil untuk masyarakat or for community. And actually in Islamic social finance, there is a few options. Like the first one is wakaf that we would like to discuss, and the second one is zakat, and the third one is infak, and the fourth one is sedekah. Wakaf means that penahanan aset untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. So asset of wakaf should be sustained and productive. For the example is wakaf tanah, bangunan, or cash wakaf atau wakaf uang.
The purpose is like for education and then healthcare, for empowerment economy, and also kesejahteraan sosial. Different with zakat, zakat means like kewajiban bagi Muslim that memenuhi syarat in nisab and haul. For the example, zakat fitrah, zakat mal. And the third one is infak. Infak is ya pengeluaran harta secara sukarela. And the last one is sedekah. Okay, let's talk about wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakafa yang berarti menahan, berhenti atau menetapkan. So we have to sustain for the asset, productive, and we have to menjaga dari aset tersebut. The potential of wakaf in Indonesia is sangat luar biasa besar, yang mana diproyeksikan hampir mencapai 181 hingga 400 triliun. Atau jika diringgitkan Malaysia, yaitu sekitar 40 hingga 89 miliar ringgit Malaysia. Potensinya sangat besar because of Indonesia is the most Muslim population in the world. And then secara istilah sendiri menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan yang dibenarkan secara syariah secara berkelanjutan. And landasan dari hukum wakaf itu sendiri dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amal kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan wakaf menjadi salah satu one of the most important thing that manusia harus lakukan sebelum meninggal dunia. Karena memberikan sebuah amal yang jariah dan bermanfaat untuk sekitarnya apabila wakaf tersebut bisa dijalankan dengan hal yang produktif. Sejalan dengan kalimat yang disampaikan pada slide ini. Dan dalam wakaf itu sendiri ada beberapa pelaksana atau rukun for the role of each person. The first one is wakif atau the person that give assets, and then mauquf adalah the objects like harta wakaf, and mauquf alaih adalah seseorang that get benefits of wakaf. Ikrar wakaf means that like about the declaration of the assets in wakaf. And the last one is nazir wakaf. Nazir wakaf is the person that organize and make the assets is productive. And actually wakaf is sejalan dengan sustainable development goals, like in point 10 for reducing inequalities adalah mengurangi kesenjangan. Yang 11 juga yaitu sustainable cities and communities. And for the 9, industry, innovation, and infrastructure. The 4th is quality education. And the 8th is decent work and economic growth. Wakaf sendiri juga terbagi in many differences. Like the first one is wakaf benda tidak bergerak. Yang mana for the example like tanah, bangunan, kebun, dan sawah. Untuk wakaf bergerak, yang mana aset dapat dipindahkan. Contohnya adalah kendaraan, buku, peralatan kesehatan, serta surat berharga syariah. And the last one is wakaf uang or cash wakaf, yang mana cash wakaf ini adalah sebuah uang that organized or dikelola dengan cara yang produktif. Or and then actually one of the framework of wakaf is Green Wakaf Framework. It is the framework that developed by Baznas, Badan Amil Zakat Nasional in Republic of Indonesia, and Badan Wakaf Indonesia. So Green Wakaf Framework is a model that wakaf can organize and integration by Islamic philanthropy function
for the green aspects. Contohnya adalah seperti permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan like climate action, in conservation, forestry, and also anything uh, that the function is about sustainability, that aware to lingkungan or environment. And for the example, implementasi dari Green Wakaf atau program hijau, the first one in Indonesia adalah hutan wakaf atau konservasi das, daerah aliran sungai, rehabilitasi lahan kritis, and also water station wakaf, energi terbarukan, dan juga pertanian berkelanjutan serta peternakan. Dan actually it is one of the implementation of Green Wakaf, hutan wakaf Bogor in Indonesia. Hutan wakaf Bogor ini juga diimplementasikan oleh one of the lecturer in my major in Ekonomi Islam in IPB University. His name is Ustadz Khalifah. Jadi the purpose of the implementation adalah untuk dibangun dan dikelola di atas tanah wakaf dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar. Because the implementation, like the place for the implementation is one of the kawasan yang sangat curam. So hutan or forestry have a significant role to solve the problem like banjir or longsor. And then there is benefits like, for example, in ecology. In ecology for pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, pencegahan erosi dan longsor, penyerapan karbon, dan penyediaan sumber air. In benefits for economy, penanaman pohon produktif seperti durian, mangga, manggis, sukun, dan tanaman yang bernilai ekonomi. And also for community empowerment, like masyarakat di sekitar dilibatkan secara langsung untuk bisa melakukan konservasi pada hutan tersebut. Lalu for benefits in education adalah melalui edukasi lingkungan dan sekolah hutan untuk media pembelajaran tentang wakaf, conservation, or about pembangunan sustainable. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah sosial dan dakwah, yaitu berkaitan dengan program pembinaan keagamaan dan juga dakwah serta social impact. Lalu selanjutnya adalah ini adalah salah satu contoh yang saya temukan hal serupa, yaitu Wakaf Go Green. Itu adalah program wakaf produktif yang digagas oleh salah satu NGO juga yang saya ketahui di Indonesia, yang bertujuan hampir mirip dengan sebelumnya seperti Hutan Wakaf Bogor, yaitu adalah untuk reboisasi atau penghijauan serta pelestarian alam melalui penanaman pohon. Program ini bisa dibilang mengusung konsep yang sama seperti hutan wakaf, yaitu adalah untuk mengumpulkan crowdfunding yang nantinya akan the allocation for green activities. And actually in IPB University, in my campus, there is lembaga yaitu Wakaf IPB, and there is a lot of program about Wakaf IPB, and it is one of the program yaitu adalah drinking station wakaf or water station wakaf. So in many places in my campus there is water station that developed by Wakaf IPB. Jadi ini adalah sarana yang menyediakan air bersih untuk many students that want to fill their water. Like it is free because ini adalah suatu hal yang diberikan akses gratis kepada mahasiswa-mahasiswa di IPB University. Oke, jadi ketika beberapa mahasiswa ingin mengisi airnya juga dapat melalui section seperti ini. Lalu selanjutnya juga ada wakaf Al-Quran, yaitu di Indonesia juga sangat banyak, yang mana masyarakat dapat mengonversi yaitu berupa wakaf melalui uang,
And then the Al-Quran akan dijadikan sebuah pemberdayaan kepada masyarakat-masyarakat di sekitar seperti di pesantren ataupun di masjid. Jadi melalui wakaf ini juga tentunya pengadaan dan distribusi menjadi sangat penting untuk hal-hal yang berbentuk keagamaan. And then actually in IPB University, program dari wakaf IPB, it's also about education, wakaf beasiswa. Jadi this is the program that developed by wakaf IPB juga. It's about education for giving the scholarship to many students. Ketika ada student that have a problems in economy, mereka dapat menawarkan sebuah beasiswa atau scholarship to many students. Dan banyak sekali mahasiswa yang sangat terbantu dari program ini karena banyak sekali mungkin yang memiliki kendala dalam perekonomian, dan peran dari wakaf sangatlah besar dari wakaf di IPB sendiri, because they give many opportunities for scholarship for many students. Yeah, maybe that's all sharing or discussion from me about implementation wakaf that yang saya ketahui sebagai seorang student di Islamic Economics. Mungkin setelah ini dari Tuan dan Puan, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang terhormat bisa berdiskusi dan juga saling bertukar pikiran serta informasi kepada diri saya dan satu sama lain. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Lalu saya kembalikan kepada pihak yang terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pembentangan yang cukup menarik daripada Cik Niko Faiz Fahrizi. Betul ya. Berkenaan dengan wakaf, kecanaan masyarakat berkenaan dengan wakaf masih lagi berada pada tahap yang minimum, dan di Malaysia sendiri kita sering menghadapi beberapa isu berkenaan dengan wakaf, dan yang dibentangkan oleh Cik Niko Faiz berkenaan dengan wakaf daripada berkenaan dengan kelestarian alam, suatu perkara yang sangat-sangat menarik kerana di Malaysia kita kebiasaannya wakaf ini lebih kepada pembangunan, lebih kepada tanah kubur, lebih kepada aspek yang begitu. Tapi berkenaan dengan kelestarian alam ni sangat-sangat kurang, jadi ia sangat bagus untuk diketengahkan, dan saya tak berhasrat panjang untuk berbicara kerana sudah pasti hadirin bersama dengan kita hari ini mungkin ada beberapa soalan. So we will now proceed to our Q&A session. So for those who want to ask any question, please use the raise hand features available in your Zoom. So siapa-siapa sahaja yang ingin bertanya soalan boleh gunakan features raise hand yang ada dalam Zoom tuan-tuan dan puan-puan, dan boleh bertanya terus kepada Tuan Niko Faiz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Audi. Saya adalah kepala pada Jabatan Media di Yayasan Maksud Kemiskinan. Pertamanya saya ucapkan tanya pada Cik Niko atas pembentangan yang diberikan. Kami di Malaysia juga dapatlah mengetahui sebanyak tentang perspektif atau pelaksanaan wakaf di Indonesia lah. Cuma saya ada beberapa pertanyaan. Semacam di Malaysia, wakaf dikelolakan kebanyakannya oleh Jabatan Agama Islam di negeri-negeri ataupun di sana mungkin dipanggil provinsi. Jadi dikelolakan oleh negeri-negeri di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia pula bagaimana? Adakah ada juga macam jabatan
ataupun apa-apa apa tu di peringkat kerajaan yang mengelola wakaf itu sendiri ataupun hanya dibersarahkan pengurusan kepada NGO ataupun mungkin universiti sendiri yang mengelolakan atau menguruskan wakaf tersebut. Itu saya pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih si Audi atas the question. Eh, jadi di Indonesia ada lembaga dari government or pemerintah dari mungkin in Malaysia sebutan pemerintah adalah kerajaan ya. Jadi in Indonesia government atau pemerintah ada memiliki lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia. Jadi mereka lah yang mengelola bisa dibilang juga yang mengawasi eh, permasalahan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia itu sendiri. Because the regulation of wakaf in Republik Indonesia juga sudah ada, yaitu di Undang-Undang 41 pada tahun 2004 yang berkaitan dengan sistem dari wakaf di Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Um, saya Saiful Cik Niko. Saya mungkin ada sedikit juga berkenaan dengan wakaf. Di Malaysia, rakyat kebiasaannya, masyarakat biasanya mereka mempunyai tanah untuk diwakafkan. Dan jabatan seperti berkaitan dengan yang soalan yang diajukan oleh Encik Audi sebentar tadi, Jabatan Agama menerima banyak permohonan untuk mewakafkan tanah. Walau bagaimanapun, apa yang berlaku adalah daripada sudut selepas menerima wakaf tanah tersebut, daripada sudut untuk membangunkannya mempunyai masalah kepada jabatan-jabatan yang sepatutnya lah, daripada sudut dana, daripada sudut keuangan untuk membangunkan ataupun untuk memanfaatkan tanah tersebut. Mereka ada kemudahan tanah, tapi daripada sudut untuk membangunkan, mereka mempunyai masalah. Mungkin Cik Niko ada pandangan berkenaan dengan perkara itu. Baik. Jadi dari yang saya ketahui memang permasalahan ataupun implementasi juga serupa yang dialami di Indonesia ketika wakaf telah uh, dari aspek sebuah tanah telah diwakafkan, terdapat permasalahan dalam pengelolaannya. Namun dari yang telah saya telaah, yaitu adalah uh, permasalahannya hadir dari kapasitas yang mengelola, yaitu dari nazirnya itu sendiri, yang mana belum capable ataupun belum memiliki kemampuan dari segi membangun dari si aset tersebut. Dan sebenarnya peran nazir juga sangatlah penting bagaimana dia bisa membentuk lembaga seperti contohnya kalau yang saya kemarin ketahui itu adalah Yayasan Hutan Wakaf yang mana dari sisi ketua lalu juga nazir-nazir di dalamnya yang mengelola Yayasan Hutan Wakaf tersebut serta dilibatkan dari masyarakat-masyarakat di sekitar itu juga sangat penting bagaimana community di sekitar tersebut juga dapat berperan aktif langsung dalam pengelolaannya. Karena ini menjadi sebuah tantangan apabila sebuah lahan tanah yang hanya dikelola sebagian orang, namun padahal juga bisa melibatkan skala besar contohnya masyarakat. Ketika saya kemarin sempat berkunjung ke Hutan Wakaf Bogor, di sana juga banyak sekali masyarakat yang terlibat seperti mereka juga mendapat sebuah akses dalam akses dalam mengelola tanahnya seperti tumbuhan-tumbuhan agroforestry, macam durian, macam alpukat, dan tumbuhan-tumbuhan lain. Jadi aset tanah di sana pun juga dikelola dengan rutin dan juga sustain. Seperti itu. Baik, terima kasih Cik Niko. Dan sekiranya ada lagi soalan-soalan yang ingin diajukan, silakan.
Nama Rifki. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat sejahtera Encik Niko. Perkenalkan, saya Rifki dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Merujuk kepada kuadran tipe 1, masalah economic man, dalam slide, terdapat pembahagian antara with metaphysical optimization dan without metaphysical optimization. Memandang penjelasan teks tidak memperincikannya, boleh Encik jelaskan apakah perbezaan mekanisme atau implikasi praktikal bagi kedua keadaan ini apabila seseorang membuat keputusan ekonomi harian? Seperti itu, Encik. Oke, sorry, I want to repeat the question. Jadi mengenai ini ya, tipe masalah oriented economic man pada pembagian metaphysical optimization without metaphysical optimization. Oke, jadi dari masalah oriented economic man itu sendiri yang seperti kita ketahui adalah seseorang yang mementingkan dari kedua aspek baik di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana seorang Muslim dapat peduli terhadap bagaimana dia melakukan aktivitas ekonomi di dunia dan juga tetap mementingkan dari aspek religiosity-nya. Jadi dari yang saya ketahui ya, kalau yang non metafisikal itu kan berkaitan dengan manfaat duniawi yang dapat diamati secara langsung, yang mana orientasinya adalah keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial dan juga uh, keberlanjutan. Jadi dari itu sendiri sebenarnya kan ekonomi Islam itu sendiri tidak hanya mengukur dari aspek materialnya saja, melainkan uh, berbeda dengan konvensional ekonomi men yang mana ekonomi konvensional hanya melibatkan duniawinya saja, hanya mementingkan pendapatan dan tidak mengukur seperti poverty gap ataupun permasalahan-permasalahan lain. Ini menjadi sangat penting, yaitu bagaimana manfaat material dan juga spiritual dapat digabung untuk menjadi sebuah pencapaian yang falah untuk kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Karena mengingat di akhir zaman ini banyak sekali muslim-muslim dan manusia yang terkadang terlalu fokus pada orientasi di duniawinya saja. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak, Encik. Ya, amat jelas. Cik Niko, saya ada satu soalan. Berdasarkan penerangan Cik Niko sebentar tadi, mungkin Cik Niko boleh kongsikan satu success story, mungkin di peringkat Indonesia ke ataupun di dunia ke, apa satu success story yang berjaya, yang wakaf telah, kita nampak sistem wakaf ni sangat berjaya dilaksanakan. Kalau ada satu success story yang boleh dikongsikan bersama kita semua, silakan. Baik. Jadi sukses story buat wakaf ya. Sebenarnya hal yang menarik mengenai wakaf ini sendiri yang sedang saya cari tahu dan sempat coba cari tahu mendalam yaitu adalah tentang green wakaf itu sendiri yang saya sempat jelaskan tadi, yang mana banyak sekali permasalahan kalau di Indonesia adalah permasalahan deforestation, yaitu adalah permasalahan penebangan hutan yang masif, yaitu di Pulau Sumatera, Kalimantan maupun di Pulau Papua. Jadi kalau dalam green wakaf itu sendiri, seperti yang kita tahu wakaf itu kan memang menahan pokok dan harus asetnya tidak boleh berkurang. Jadi sebenarnya implementasi dari hutan wakaf itu sendiri yang tadi sempat saya sampaikan itu menjadi permasalahan yang bisa dituntaskan dalam deforestation dan dapat diadaptasi di banyak penjuru dunia about deforestation. Salah satunya pun di Indonesia itu sendiri karena permasalahan ini benar-benar berkaitan dengan manusia yang hanya ingin menebang hutan, mau mengambil hasil hutannya aja, melainkan tak nak
mengurusnya, mengelolanya dengan baik secara lingkungan. Jadi manusia pun harus aware, sadar dalam pengelolaan hutan itu sendiri terhadap lingkungannya. Jadi ini adalah salah satu instrumen wakaf yang menurut saya sangat amat baik untuk dilaksanakan dengan besar seperti itu. Mengingat banyak sekali permasalahan macam uh, deforestasi untuk ekonomi, macam tanam sawit, lalu juga permasalahan-permasalahan lain untuk bangun industri or uh, rumah-rumah ya macam itulah. Jadi hutan wakaf ini salah satu implementation that success menurut saya ya. Dari segi cabaran, apa antara mungkin cabaran paling besar kalau dalam wakaf ni yang menurut Cik Niko? Mohon maaf, suaranya sedikit terputus-putus. Dalam wakaf ini apa cabaran paling besar sekali yang Cik Niko nampak? Capaian paling besar. Capaian paling besar tuh menurut saya adalah the potential of crowdfunding ya. Karena dalam negara Muslim pasti wakaf ini ataupun Islamic economy sangatlah besar potensinya. Karena mengingat di Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia menempati posisi pertama dalam data World Giving Index negara paling dermawan. Jadi menurut saya capaian ini patut dibanggakan karena potensi wakaf itu sendiri sangatlah besar seperti itu dalam sisi pengumpulan dananya. Mengingat dalam Indonesia pun sebenarnya ekonomi ini menjadi permasalahan yang amat serius. Jadi Islamic economy atau wakaf itu sendiri sangatlah besar seperti itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam ekonomi saat ini. Mungkin itu ya capaian menurut saya. Okey, terima kasih. Baik, sekiranya ada soalan lain, mungkin satu atau dua soalan lagi sebelum kita ke acara penutupan. Baik, jika tiada, boleh kita teruskan Cik Syarhan. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya bagi pihak Yayasan Basmi Kemiskinan yang merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penceramah our guest speaker hari ini, Encik Niko Faiz Fahrizi, atas perkongsian yang sangat bermakna. Dan hari ini kita dapat lihat satu perspektif yang berbeza ya, daripada sudut pelaksanaan wakaf, walaupun secara daripada sudut pelaksanaannya mungkin sama, tapi daripada sudut pendekatan yang berbeza, wakaf di Malaysia dan juga wakaf di Indonesia sana. Jadi perkongsian pada hari ini telah memberikan kefahaman yang lebih mendalam kepada kita tentang peranan wakaf, dan kita mengharapkan wakaf menjadi satu platform untuk membangunkan ekonomi umat yang sepatutnya. Jadi tanpa membuang masa, kita telah pun sampai ke acara penutup. Bagi maksud tersebut, saya ingin dengan sukacitanya menjemput Encik Muhammad Syarhan Nizam bin Abdul Aziz, Pengurus Besar Yayasan Basmi Kemiskinan, untuk menyampaikan ucapan penutup dan seterusnya menyampaikan sijil penghargaan kepada Encik Niko Faiz Fahrizi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Encik Muhammad Syarhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saiful selaku moderator kita pada pagi ini, tengah hari ini dah. Okey, terima sekali terima kasih banyak kepada Dr. Laili daripada IPB ataupun IPB Indonesia, kita punya penceramah Encik Niko Faiz Fahrizi, semua tim daripada IPB, dan rakan-rakan strategik YBK yang turut sertai. Saya nampak tadi ramai yang sertai warga YBK. Kita punya rakan-rakan strategik daripada Yayasan Bina Kesejahteraan, daripada Prihatin. Saya nampak daripada Kementerian Belia dan Sukan tadi pun ada Puan Sohaila daripada Kementerian Belia dan Sukan di Indonesia, kita panggil Kementerian Pemuda dan Olahraga pun ada sekali bersama dengan kita pada hari ini, dan rakan-rakan strategik YBK yang sertai pada hari ini. Syukur alhamdulillah bagi pihak Yayasan Basmi Kemiskinan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Universiti ataupun IPB Bogor Indonesia untuk kerjasama pada hari ini. Saya harap ini bukan hanya permulaan, lepas ini banyak lagi kerjasama boleh kita laksanakan, sesi-sesi perkongsian
Untuk makluman, sebelum ini YBK ataupun YBK sebelum ini pernah kerjasama juga bersama dengan IPB ataupun IPB untuk beberapa program, termasuklah program SAMI, Sustainable Agri-Food Management in Indonesia, SAMI. Dan tahun ini saya difahamkan insyaAllah YBK akan hantar 4 penyertaan untuk peserta menyertai program di IPB Indonesia bersama-sama dalam program dalam bulan Julai dan Ogos ini. Dan untuk program hari ini saya nampak lihat penceramah kita telah kongsikan banyak info-info terutama berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan fakta, berkenaan dengan kemiskinan. Saya suka tadi contoh yang diberikan berkenaan dengan kemiskinan tadi. Untuk makluman kami juga menggunakan fakta yang sama. Cumanya di Malaysia kami dari segi kemiskinan itu, dari segi maksudnya atau definisi kemiskinan, kami merujuk kepada Pendeta Zabar, cendekiawan Melayu yang fokuskan pada tahun 1920, iaitu kemiskinan itu bukan hanya pada material, kemiskinan itu juga merujuk kepada miskin dari segi pendidikan, dari segi budaya, jadi kesejahteraan. Jadi itu juga yang dilihat oleh Pendeta Zabar dalam kemiskinan, sama seperti yang Encik Niko Faiz bentangkan sebentar tadi. Dan dalam wakaf juga saya melihat hari ini macam Ustaz Saiful, moderator kita tadi kata satu perkongsian, ada ilmu yang baru kami perolehi, antaranya hutan wakaf Bogor, sekolah hutan, ataupun wakaf Go Green. Ini antara baru yang di Malaysia. Untuk makluman, biasanya kalau kami di Malaysia ini kalau ada tanah, wakaf itu biasanya dibangunkan untuk buat bangunan. Jarang ada orang buat wakaf itu untuk dikekalkan dia punya pokok ataupun kehijauan supaya kekal untuk masa hadapan. Jadi ini salah satu kita boleh jadikan contoh daripada Indonesia. Terima kasih untuk perkongsian hari ini supaya idea ini boleh kita angkat di Malaysia. Macam tadi Ustaz Saiful dah tanya pada penceramah berkenaan dengan kita ada banyak tanah wakaf tapi tak boleh dibangunkan. Jadi Ustaz Saiful, lepas ni salah satu cadangan Cik Niko tadi, kita cadangkan kepada badan wakaf di Malaysia supaya tanah wakaf yang ada tak digunakan itu, yang tak diusahakan itu, diusahakan untuk buat tanaman terus kekal supaya boleh sustain dari segi pembangunan ataupun dari segi pokok itu dapat menjaga kelestarian alam. Jadi ini yang saya nampak ke depannya, antara pokok ataupun Go Green tadi itu, wakaf Go Green itu dapat dikembangkan juga cadangannya ke Malaysia. Jadi Cik Niko juga tadi dah terangkan berkenaan dengan maksud wakaf. Sebenarnya Cik Niko, kalau tanya saya personal, apa antara success story wakaf yang saya paling suka kalau di dunia ni, saya suka satu contoh di Istanbul, iaitu Grand Bazaar Istanbul. Cuba kita study Grand Bazaar Istanbul. Kenapa Grand Bazaar Istanbul itu sehingga sekarang beratus tahun mereka boleh laksanakan ataupun manage Grand Bazaar itu dengan sebaik mungkin sehingga hari ini? Itu adalah kerana bermulanya dengan wakaf. Dan daripada wakaf itulah kita dapat lihat begini perkembangan pesat ekonomi Islam berlaku dengan baiknya, dengan ada orang yang mengurus wakaf dengan baik. Jadi pada perkongsian hari ini Cik Niko berikan tadi, saya yakin ramai daripada kita ini penerima manfaat ataupun peserta pada hari ini yang menyertai sesi perkongsian ini dapat ilmu yang baik dan perkongsian yang baik daripada Cik Niko. Dan juga terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Laili selaku pensyarah ataupun dosen kepada Cik Niko di atas sesi perkongsian pada hari ini. Dan kami harap bagi pihak penganjur ini bukan yang terakhir. Kalau boleh lepas ini ada tajuk-tajuk ataupun perkara yang boleh dikongsikan untuk kita punya kebersamaan ataupun pendidikan bersama, boleh dikongsikan bersama, boleh berhubung terus dengan YBK ataupun YBK selepas ini untuk kita punya program-program seterusnya. Jadi sebagai tanda penghargaan, Ustaz, saya teruskan Ustaz sebagai tanda penghargaan penganjur kepada penceramah, jadi kita sampaikan sijil penghargaan kepada penceramah kita Encik Niko Faiz Fahrizi atas sesi pada hari ini. Terima kasih Cik Niko untuk sesi perkongsian hari ini. Ini adalah sijil penghargaan daripada Yayasan Basmi Kemiskinan. Kita sampaikan pada Cik Niko dan kita akan emailkan pada Cik Niko pada hari ini juga. Dan kepada semua tim ataupun pelajar-pelajar IPB, IPB yang menyertai pada hari ini, kita juga akan emailkan juga email penyertaan program international pada hari ini
kepada semua peserta yang hadir, boleh nyatakan email dalam chat yang ada di bawah ni, masukkan email, kita akan emailkan sijil-sijil penyertaan untuk semua peserta yang hadir dalam sesi perkongsian pada hari ini. Sekali lagi bagi pihak Yayasan Basmi Kemiskinan, saya mewakili pengerusi YBK Datuk Zainal Abidin Haji Sakum, itu ucapkan terima kasih banyak kepada pihak IPB untuk perkongsian hari ini, dan saya berharap program ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Orang Melayu, orang putih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Syarhan Nizam bin Abdul Aziz atas ucapan penutup sebentar tadi. Dengan itu berakhirlah sesi perkongsian ilmiah wakaf dari aspek teori dan aplikasi pada hari ini. Bagi pihak Yayasan Basmi Kemiskinan, sekali lagi kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah jemputan, tetamu khas, para peserta serta semua pihak yang telah menjayakan program ini. Bagi pihak pengacara majlis, bagi pihak pengacara majlis, saya memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang saya mengacarakan majlis pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tunggu sebentar untuk kita mengambil gambar. Jadi mohon semua pihak untuk buka kamera. Okey, mohon kerjasama untuk switch on kan kamera ya, untuk kita ambil gambar beramai-ramai. Baik. Okey, semua dah switch on kamera ya. Okey. Okey, baik. Sedia, senyum. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Sedia, senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih buat semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.